Bapa kami yang di surga, senantiasa kami bersyukur atas nafas hidup hari ini. Itu pun kami bersyukur karena diberi kekuatan kesehatan sehingga kami boleh bekerja, beraktivitas, senantiasa bersyukur dan terima kasih atas semua makanan rohani yang kami dapatkan dari Engkau sendiri yang telah memberikan kami kekuatan melalui semua badai hidup. Setiap hari kami mau bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Mu selalu menerangi hati kami dengan kasih, dengan jiwa-jiwa untuk dimerdekakan selalu dalam pertobatan. Dan kami terus meminta hujan sampai Tuhan memberikannya. Kami tak akan berhenti meminta hujan lagi bagi pertobatan bumi ini, bagi orang-orang jahat yang terus berbuat jahat dan mengeruk keuntungan dari semua kekayaan bumi ini. Bagi kami hal-hal kecil adalah sangat berharga. Jika kami punya satu pohon untuk berteduh, itu sangat menyejukkan hati dan jiwa kami. Apalagi hujan, di mana saat genting-gentingnya segala badai, segala bencana, segala kerusakan alam diakibatkan karena kehancuran yang diakibatkan keserakahan manusia. Siapapun kami di dunia ini, manusia-manusia serakah jahat siapapun mereka, baik orang-orang kaya, orang-orang elit global, penguasa-penguasa dunia ini, sadarkan mereka semua Tuhan bahwa bumi ini butuh keseimbangan, butuh kesejukan, butuh untuk berteduh dan berdamai dengan kekuatan alam yang dahsyat dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia yang menciptakan segala macam alat teknologi apapun itu yang menghancurkan bumi ini. Kami minta kedamaian dari Engkau saja Tuhan, bukan dari manusia. Kami bersandar padamu saja, lindungi kami dari semua kejahatan dunia ini agar kami bisa tenang, teduh, hidup sampai kembali kepadamu. Setiap hari kami mau bersyukur apapun yang kami peroleh, apapun yang kami telah dapatkan, apapun yang kami makan, kami selalu bersyukur dalam puasa kami setiap hari untuk menjauhi semua hal-hal yang semakin kami mengerti bahwa dunia ini memang jahat, dikuasai si jahat, dan Tuhan berkata bahwa bumi ini ingin dikuasai penguasa-penguasa jahat, lalim dan zolim, bahkan mereka semua menginginkan menjadi penguasa dan mengeruk sekaya-kayanya diri mereka sendiri, mengenyangkan perut mereka sendiri, bahkan mengumpulkan harta-harta mamon-mamon dunia ini. Kami menjamah mereka semua Tuhan untuk bertobat, karena pertobatan dan darah satu jiwa, satu nyawa lebih berharga daripada harta dunia ini, karena semuanya tidak akan kekal dan ngengat karat, mati dan seketika tidak bisa menyelamatkan. Karena itu kami mohon jiwa-jiwa ini dimerdekakan, dikasihi, diampuni, bahwa para penguasa-penguasa dunia ini bertobat. Dari Korea Utara, Cina, bahkan Rusia, bahkan Amerika, Israel, semua bangsa-bangsa di dunia, Perancis, bahkan juga negara-negara lain. Kami mohon pertolongan-Mu pada penguasa-penguasa dunia ini, agar seharusnya penguasa-penguasa dunia ini sadar dan mengelola negaranya sendiri-sendiri, jangan lagi menguasai negara orang lain. Bahkan pemerintah yang kami minta sebagai penunjuk untuk kami hidup makmur, semua rakyat, harusnya pemerintah itu peduli pada semua bangsa yang dipimpinnya, pada semua rakyat yang dipimpinnya. Karena kami minta keadilan dari-Mu Tuhan, itulah satu-satunya pengharapan kami orang-orang kecil. Jika kami hidup dimerdekakan hanya karena kasih-Mu, kami berbahagia. Jika kami tidak diberi tempat di dunia ini, kami hanya mohon keadilan dari-Mu untuk para generasi muda, bangsa-bangsa di dunia. Semuanya harus melek dan sadar bahwa penguasa-penguasa dunia ini kita doakan bukan untuk menyengsarakan kita, tetapi untuk mereka membuat bangsa menjadi makmur dan semua orang merasakan bagaimana rakyat yang telah memilih mereka untuk disejahterakan, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi untuk semua. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, semua orang-orang yang telah mengeruk keuntungan dan telah makmur, agar memperhatikan orang kecil, bukan mengeruk keuntungan dari orang kecil, tetapi memperhatikan orang kecil. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yesaya 37 ayat 1 hingga 38 dengan perikop Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Terdapat juga di kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga 7 dan 2 Tawarikh 32 ayat 20 hingga 23 yang berbunyi demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna panitera negara,
dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. Ia telah keluar berperang melawan engkau. Dan ketika mendengar itu, disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Kusan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Katanya, Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah.
Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu, dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia, mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong terhadap yang Maha Kudus, Allah Israel? Dengan perantaraan hamba-hambamu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh, atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu,
dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu, berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch ayah Allahnya, maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Mengerti, memahami firman-Mu adalah sungguh luar biasa, karena kami bisa mengerti dan memahami perjalanan umat pilihan-Mu, nabi-nabi pilihan-Mu, bahkan orang-orang pilihan-Mu. Setiap bangsa di dunia yang memuji menyembah Engkau pasti akan dapat kasih karunia ini. Mengerti, memahami firman-Mu adalah dapat kami lakukan dalam hidup kami, bahkan memberitakannya kepada dunia bahwa Engkau adalah Tuhan Allah Israel, Juru Selamat kami, Bapa terpuji dari segala Allah-Allah di dunia ini, Bapa Jehovah Rafa, Bapa Yahweh yang berkuasa atas seluruh alam ini. Tuhan Allah Israel, Tuhan semesta alam, Allah yang maha besar, maha kudus, maha kasih, maha mulia, dalam kasih Yesus Kristus, Mesias yang datang dari surga, yang adalah kekekalan bagi kami yang mengerti bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja untuk hidup kami dalam pertobatan setiap hari, dalam doa-doa yang tak putus-putusnya, meminta hujan dalam gersangnya bumi ini, dan di mana-mana mengalami padang gurun yang luar biasa, dan berkati seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk hidup dalam pertobatan untuk kami semuanya.
sadar bahwa bumi ini adalah milik Engkau Sang Pencipta dan kami mengelolanya untuk kebaikan seluruh bumi, untuk kebaikan manusia, bukan hanya segelintir orang saja. Biarlah kami menikmati hidup dengan napas dari-Mu, bersyukur atas kasih-Mu, atas keselamatan jiwa-jiwa kami, dan mengerti memahami bahwa kami semua adalah manusia ciptaan-Mu, Sang Penguasa langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Mesias yang hidup, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat manusia di seluruh muka bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah bacaan kitab kita hari ini. Jangan lupa subscribe. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Jangan takut, Tuhan Yesus mengasihi Anda.